abtadi'u ayat tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu mimma apa-apa yadulluka kang nuduhake ka ing sira apa mah ala wujudi qahri ing atase wujud qahri kuwasane pengiran kekuatan lan haulnya Allah subhanah maha suci Allah an hajabaka ing yen to nutupi sira anhu saking Allah ma apa-apa laisa bimawjudin ma'ahu kelawan apa-apa laisa kang ora ana iku bimawjudin ora ana wujude ma'ahu kejaba besertane pengiran lek diartekne secara bahasa bagaimana sesuatu yang itu tidak ada bisa menutupi zat kekuasaannya pengiran, zatnya pengiran. Bagaimana sesuatu yang tidak ada itu bisa menutupi hakikatnya pengiran. Nopo contohnya, umpamanya awake dhewe duweni ilmu. Ilmu itu makhluk, ilmu itu ciptaan. Kaun selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu kok bisa menutupi wujudnya Allah? Kita membanggakan ilmu kita. Apa nek zaman saiki kita sering mendengarkan nasab itu iso nutupi kuasane pengiran, bahkan ngalahne pengiran karo Kanjeng Nabi nggih. Melebihi akan kuasane pengiran. Padahal nasab niku ciptaan. Makhluk al-kaun. Wonten hikmah sebelumnya kita sering dengarkan. Al-kaunu kulluhu dzulmah. Segala sesuatu selain Allah itu dzulmah. Dzulmah bisa dimaknai ketiadaan. Sesuatu selain Allah, makhluk. Jadi sesuatu selain Allah niku makhluk pengiran. Tidak akan ada kecuali biwujudihi. Mergo pengiran akhirnya makhluk itu ada. Bagaimana sesuatu yang adanya itu biwujudillah, mergo wujudi pengiran, zate pengiran bisa menutupi al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dikatakan kaun itu adalah makhluk ciptaannya Allah atau selain Allah, jadi semua yang ada di dunia ini kecuali Allah iku dzulmah, tidak ada jika dzulmah dimaknai dengan ketiadaan. Annama anaruhu zuhuril haqqi, tetapi yang mengadakan adalah nampaknya Allah di dalam penciptaan tersebut. Jika tidak nampaknya Allah, maka kita telah kehilangan wujudu anwar, adanya cahaya petunjuk, adanya cahaya-cahaya yang menunjukkan akan wujudnya Allah. Umpamanya awake dhewe ningali donya tapi tidak melihat akan wujud yang menciptakan donya, zat yang menciptakan donya. Kita sering membaca surat di dalam Al-Quran, ayat di dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa anzala minas sama'i mimma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Bagaimana kita tidak bisa mengambil pelajaran di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, penciptaan dari bahar segoro, diciptakan segoro sehingga bahtera itu bisa berkembang berlayar, maneni iwak, gak pernah tahu siapa yang nabuh benih, tapi tiba-tiba iso maneni, bisa berpanen, bisa mengambil dari kemanfaatan segoro. Dan juga diturunkannya hujan. Hujan yang turun itu harus kita lihat bahwasanya yang menurunkan Allah. Ketika kita melihat apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, berarti apa yang diciptakan itu tidak akan ada. Al-kaunu kulluhu dzulmah, pasti tidak ada kecuali Allah yang mengadakan. Jangan sampai sesuatu yang itu sebenarnya tidak ada kecuali karena melihat wujudnya Allah menutupi, menghijab penglihatan kita akan hakikat dari zat yang menciptakan. Contoh umpamanya awake dhewe kok tertutup dengan makhluk niku mengandalkan amal perbuatan, mengandalkan ijazah, mengandalkan apa yang kita ketahui.
Kesemuanya itu adalah makhluk, karena amal perbuatan itu adalah ciptaannya Allah. Ketika kita berpegangan dengan amal perbuatan kita, maka sebenarnya tertutup dari diri kita, basiroh kita, penglihatan kita akan wujud yang sebenarnya itu adalah al-haq. Sesuatu itu tidak akan ada kecuali beserta Allah. Apa meneh nasab? Nggih, apa meneh nasab? Nasab itu hanya diperlakukan ketika kita perwalian dan mawaris, kecuali itu jangan ditonjolkan. Idfan wujudaka fi ardil khomul fabana badami malayudfan la yatimmu nadaiju. Sesuatu yang kita munculkan, yang seharusnya tempatnya di dalam, akan membuat bangunan roboh. Pohon itu kalau akarnya ingin terlihat, maka pohon tersebut gampang roboh. Bangunan juga seperti itu. Ahli-ahli bangunan itu jika membuat pondasi dan cakar ayamnya terlihat kokoh di atas permukaan tanah, bangunan tersebut pasti tidak akan kuat. Sing jenenge akar, pondasi, cakar ayam itu pasti tempatnya di dalam tanah. Gak mungkin terlihat, terlihat pasti akan roboh. Karena itu yang menopang kekuatan daripada bangunan. Pondasi, cakar ayam dan juga akar itu yang menopang berdirinya bangunan di atasnya. Sehingga harus disembunyikan, termasuk nasab itu ya harus disembunyikan agar kita tidak rungkat. Kok ngagung-ngagung nih nasab, muncul nih nasab, wis enteno ono rungkate. Gak suwi niku mung rungkate. Ketika kita itu menonjolkan akan kenasaban kita, karena yang kita bawa pun di alam barzah itu bukan nasab. Yang kita bawa adalah sodakoh, ilmun yuntafa'u bihi, waladun soleh yadullah. Itu hanya sebagai wasilah, tapi hakikatnya ya pangeran. Itu hanya sebagai wasilah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah. Sodakoh jariyah, sodakoh pun jika gambaran saja yang kita keluarkan, maka tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Karena amal perbuatan itu layaknya gambaran, lukisan, foto yang bisa dipamerkan di mana-mana. Jenengan pasang teng alun-alun, gambar niku ya didelok wong akeh, tapi lek dideleh nek dompet, ya kadang-kadang iso lecet, iso kabur. Tapi kalau kamu berikan ruh, warwahu wujudus sadil ikhlas fiha, diberi ruh bagaimana amal perbuatan itu bisa menuju kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Amal perbuatan kita itu bukan kita yang menciptakan. Kita mempunyai keinginan yang kuat, tapi Allah tidak memberikan irodahnya kepada kita, tidak memberikan ridhonya kepada kita, kita tidak akan mampu berbuat. Maka amal perbuatan itu sebenarnya itu ciptaannya Allah, tapi kadang-kadang kita nggak ngerasa, wah aku iso sehat mergo aku, wah aku sehat mergo aku, wah aku sugih mergo nyambut gaweku, wah aku iso sembuh mergo amal perbuatanku, ijazahanku, pergerakanku, organisasi PW iso gede mergo aku. Nah, ini menjadikan diri kita itu Tuhan dalam bentuk diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu yang tercermin di dalam hati kita. Cerminan daripada hati kita itu masih muntobiatan bi akwan, bi aswar. Cerminan hati kita itu yang tercermin di dalam hati kita itu adalah diri kita. Jenengan lek ngoco yang terlihat mesti diri kita nih. Lah hati kita itu ketika kita hadapkan kepada kaca, itu yang ada diri kita. Padahal diri kita itu hanya sebagai wasilah, sebagai tempat yang mana kesemuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada kecuali biwujudillah, beserta wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mimma yadullu ala wujudi qahri subhanahu. Apa-apa yang menunjukkan kalian atas wujud kekuasaan pengiran subhanah maha suci Allah, an hajabaka anhu bima laisa bimujudin ma'ahu. Hilangnya hijab dari diri kamu akan Allah. Hijab apa-apa yang semua itu tidak ada kecuali besertanya Allah. Ilmu kita, amal perbuatan kita, pergerakan kita,
itu tidak akan ada, karena itu semua adalah makhluk. Maka semua itu jangan dipakai buat sandaran. Min alamati i'timadil alal amal nuqsanu roja inda wujudiz zalal. Setengah daripada kita itu bersandar kepada amal kita. Ketika sesuatu itu tidak tercapai, maka akan berkurang harapannya kepada Allah. Kadang-kadang awake dhewe pas sendiri ngono, aku iki jane wis ngamalne apa sing diperintahne guruku. Kok enggak ketakdir dikabulne pangeran ya? Apa yang salah dalam amal perbuatanku? Kadang-kadang kita menafikan bahwasannya amal perbuatan itu tidak bisa kita hadiahkan kepada Allah. Karena amal perbuatan itu Allah yang menciptakan. Maka sandaran kita jangan amal perbuatan, sandaran kita Allah. Amal perbuatan itu hanya sebagai wasilah. Maka ketika kita itu hilang kesempatan untuk ngaji umpamanya, karena satu rintangan atau satu kepentingan yang itu lebih wajib, menjadikan diri kita seolah-olah wah aku gak ngaji, wah aku gak oleh ilmu. Padahal sebenarnya jenengan ngelakoni kewajiban yang lebih penting dan lebih wajib. Maka sebenarnya jamaah seperti ini tidak ada hukumnya untuk dikatakan wajib ketika itu berbarengan dengan yang lebih wajib. Umpamanya jenengan pasar ngaji, dilalah bojone ngejak kelon. Sing wajib pun digini-gini. Ngeloni bojone. Jangan sampai ketika ketaatan kita kepada kiai kita, mursyid kita, itu menjadikan diri kita berseberangan dengan syariat yang ada. Kadang-kadang itu seorang mursyid, seorang kiai, seorang gus, itu menghilangkan itu semua batasan-batasan di mana kita harus lebih mendahulukan yang wajib. Jangan sampai yang wajib kita tinggalkan untuk melaksanakan kewajiban yang sebenarnya tidak bisa menggugurkan wajib yang lebih utama. Mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak ada keterikatan waktunya. Lah kecuali kalau sampean pas Jumatan itu sampean tinggalkan untuk kewajiban yang lain nggak boleh. Karena nggak oleh Jumatan dino Senin. Maka pas Jumat itu ya harus Jumatan. Tapi lek nyari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Nggak perlu kita itu terus menghukumi jamaah kita. Hukum nggak teko wis gak mencintai aku, engko gak oleh syafaatku, wah itu wis doktrin itu. Sehingga ketika kita memahami bahwasannya di mana bisa menggugurkan kewajiban yang lain, baru kita boleh meninggalkan. Boleh meninggalkan kewajiban yang seharusnya itu bisa menggugurkan yang lebih wajib. Contoh umpamanipun ngaji niku kan minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu niku dari lahir sampai dikubur. Kewajiban ini tidak ada keterikatan waktu. Kullu ibadatin furidot biwaktin dunal wakti. Semua ibadah wajib itu diperdukan terikat dengan waktu dan tidak bisa ditinggalkan atau dilaksanakan di waktu yang lain, kayak Jumatan, kayak iso dino Senin, kayak iso dino Sabtu, kayak iso dino Minggu, kudu dino Jumat, poso Ramadan. Itu ya harusnya dilaksanakan di bulan Ramadan. Nggak iso kok laksanane bulan Sa'ban kecuali bayar kafarat utang atau pas kita sakit nggak bisa melaksanakan di sahur kafaratnya di luar bulan Ramadan. Tapi pas atau poso Ramadan itu ya harus bulan Ramadan, nggak oleh bulan Syawal. Bulan Syawal tanggal 1 malah tapuk malaikat. Haram di tanggal 1. Nah ini yang nggak bisa kita tinggalkan. Tetapi kalau mencari ilmu kapanpun, malah ngeten iki jujuk jenengan pas wayahe kumpul karo kancane. Itu juga mencari ilmu, nggak terus ning gone kono jenengan kumpul kancane buka kitab. Maca terus kok ngajeni kabeh. Wah, dikira ditinggal mbek kancamu. Atau sebaliknya jenengan pas kumpul nek gone warung kopi. Dilalah jenengan saking sregepe salat nek kono. Nek tengah-tengahe pas jamaah pas cacah ngumpul iku ya konyol. Karena salat itu terikat oleh waktu. Ben diaran wong sregep jam 8 berkumpul salat subuh neh. Nah, enggak boleh karena furidot biwatin dunal waktu, gak bisa dilaksanakan di luar waktunya kecuali mencari ilmu. Jenengan teng warung kopi gak perlu ngaji kitab iki jagongan nyari ibroh pelajaran bagaimana kita bergaul bersosial ke masyarakat niku mencari ilmu.
Artinya ketika kita membahasakan seperti itu, yang bisa mempengaruhi akan hati kita itu hanya uzlah. Uzlah yang masuk ke dalam afkar kita, bukan uzlah secara jasad. Uzlah secara jasad iki yo tinggal nih anak bojone, tinggal nih pekerjaane, motone nggone masjid iktikaf, isu awan bengi iktikaf nek masjid, bojone gak diopeni malah konyol. Yang namanya uzlah, tarkud dunya, itu yang kita masukkan di afkar kita. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu fiha maidanul afkar. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepada hati seperti halnya uzlah, yang mana uzlah tersebut masuk ke dalam fikrah kita. Fikrah kita ajak uzlah, jenengan panggah nyambut gawe, tetapi mempunyai niatan akhirat, kelingan akan bahwasanya aku bisa bekerja karena Allah, aku bisa mulang melakukan kewajiban kita yang lain. Umpamanya kita sedang bangun, wah ini mengiso bangun mergo duwe ilmu karo pangeran, bangun bangunan, gak kesemuanya diberi kemampuan bangun. Yang sebagai dosen yo ngono, sing dadi tukang tebang tebu yo ngono, wah aku duwe pangeran nebang tebu, rezekiku teko kene gak mungkin kijolan. Sing dosen gak mungkin kijolan karo tebang tebu gak mungkin kijolan. Apa kijolan karo wani bupati, apa enak. Menenge muga-muga rezekiku kijolan karo wani bupati. Dalane enek dhewe, wasilahe enek dhewe.